Pembebanan transportasi menggunakan PT Visum. Dengan data ini, kita bisa meningkatkan efisiensi hingga 20%. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin para penonton sekalian. Izin melaporkan diri, nama Taruna Nindya Zimatuba Wibisono dengan nomor Taruna 2302021, kelas MTC 3.1, nomor presensi 5. Di sini saya akan membagikan tutorial lanjutan tentang pembebanan perjalanan. Sekarang tentang public transportation. Yang tadinya adalah video sebelumnya merupakan private transportation. Hal ini ataupun video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas dari ujian praktik dari mata kuliah yang diambil oleh Bapak Sudirman Anggada. Oke, langsung kita buat saja video tutorialnya. Kita langsung masuk ke list, kita masuk ke operation. Nah, put operation ini, kita klik operator. Kita tambahkan saja langsung namanya operator Trans Semarang. Klik OK. Lalu kita masuk ke demand, kita create, kita tambahkan, lalu kita ganti PUT. Kita kasih kode TS, kita klik OK. Lalu permintaan sistem following modenya kita buat sama seperti export. Export itu adalah nih, bus. Klik OK. Setelah itu kita menuju ke matrisis. Nah, kita buat matriks dari TS tadi. Klik OK. Nah, karena kita tidak punya data aktual ataupun existing, jadi kita menggunakan data asumsi. Tujuan kita adalah membuat video ini agar kita tahu bagaimana jika kita dengan kondisi memiliki data yang perlu dievaluasi ataupun kita akan merencanakan suatu public transportation. Kita agak ubah sedikit-sedikit ya. Oke, kita lanjut. Setelah sudah semua dibuat, nah kita masuk ke list dari link. Nah, lalu kita pastikan kendaraan TJ tadi sudah ada, maaf, Trans Semarang tadi sudah termasuk dari transportation system settingnya yang ada di rute tersebut. Nah, ataupun di link tersebut dia harus lewat. Nah, seperti itu. Kita tambahkan jenis kendaraannya TS. Begitu juga yang ada di turn. Oke, sudah. Kita langsung di sini kita langsung membuat rute. Tapi sebelum membuat rute, kita switch on dulu grafik layarnya. Nah, lalu kita membuat stopnya dulu. Di sini kita masuk ke insert mode, tambahkan stopnya di sini. Nah, kita beri nama stop TS 1. Stop TS 1 seperti ini. Begitu halnya juga yang di stop yang kedua. TS 2. Lalu kita membuat stop areanya harus berdekatan dengan area stop tadi. Kita beri nama stop area TS 1. Kode ya, maaf. Oke, lalu yang kedua juga sama.
Oke, kita lanjut ke stop point. Di sini bagaimana cara menambahkannya? Dengan cara klik kontrol, nah arahkan ke links. Nah, seperti ini. Di hold kontrolnya. Nah, akan muncul segitiga seperti ini. Lalu kita tambahkan namanya dan kodenya stop point TS1. Stop point TS1. Lanjut untuk yang kedua, sama. Nah, oke. Sudah kita tambahkan. Lalu kita masuk ke lines. Sebelum kita masuk ke lines, kita pastikan lagi di terms ini sudah masuk TS-nya, di links juga sudah masuk TS-nya. Oke, yang begitu kita bisa menambahkan line dulu. Operatornya kita sudah memastikan, yaitu operatornya adalah operator Trans Semarang. Namanya rute TS1 gitu ya. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi rute TS2. Operatornya juga sama. Klik OK. Setelah kita tambahkan line-nya, kita tambahkan line route-nya. Rute TS1 ya. Nah, lalu kita beri nama rute TS1. Lalu ini adalah arah ataupun asal dan ketujuannya. Ini direction up itu artinya dia ke atas. Tapi karena di sini kita rutenya tidak ke atas ataupun ke bawah, kita miring, kita lihat miringnya itu ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini ada arah kanan, berarti arahnya ke kanan. Kita klik kiri di sini di area stop areanya. Maaf, stop pointnya. Nah, lalu klik kiri sambil ditekan hold control. Nah, sampai ke stop point di stop point 2. Nah, kita klik OK. Lalu yang kedua, tambahkan lagi rute TS2, nama rute TS2. Directionnya down karena ke kiri. Kita klik OK. Sama seperti tadi, kita tekan kiri dan di hold control. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke edit mode. Nah, di sini akan kelihatan. Lalu kita atur, klik satu. Nah, lalu kita atur timetable-nya. Kita masuk ke timetable tubular. Nah, di sini kita masuk ke create vehicle journey untuk mengatur segala informasi tentang TS ataupun Trans Semarang tadi. Kita beri nama TS1. Regular service-nya kita atur jadi create regular service. Lalu headway start. Nah, jam mulai pekerjaan itu berapa tuh? Kita buat 5. Dan midway end-nya di jam, biasanya kalau trans ataupun BRT gitu kan jam 10 malam ya. Lalu headway-nya per 12 menit. Kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Dia sudah ada jadwalnya hingga durasinya selesai ataupun jam operasinya selesai. Oke. Sudah selesai di yang pertama. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yaitu di line network. Nah, kita masuk ke line. Rute 2. Kita tekan tubular. Nah, kita tekan replace. Ini kita atur juga create vehicle journey TS2 regular service sama kita buat 5 dan 22.
dan netpay-nya 12. Kita klik oke. Oke, sudah jadi juga. Kita cek lagi di lines. Oke, sudah jadi ya. Setelah itu kita menuju setelah itu kita menuju ke demand-nya. Nah, si X ini kita ganti ke matrix TS. Kita klik OK. Setelah itu baru kita bisa menjalankan prosedur sequence-nya. Ini yang episode kemarin. Kita buat jadi PUT. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan. Oke. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya, Azimoto Wibisono, untuk tugas ujian praktik dari mata kuliah Bapak Sudirman Aganda tentang pembuatan pembebanan perjalanan baik itu private transportation ataupun public transportation. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.